Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dika Yumnika dari kelas 4 KBB Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Basa Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang memanfaatkan budaya perusahaan saat krisis. Oke, ada beberapa poin yang akan saya bahas dan langsung saja kita menuju ke poin yang pertama, yaitu apa sih pengertian budaya perusahaan. Perusahaan atau organisasi itu memiliki karakteristik, nilai, dan kepercayaan agar visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan budaya dan dapat diterapkan oleh pimpinan sampai dengan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi merupakan tempat sekumpulan manusia yang mempunyai sistem kerja yang sama agar terjalin hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, perusahaan atau organisasi yang menentukan tujuan secara bersama memiliki peranan untuk menentukan proses perencanaan perorganisasian yang disebut dengan juga manajemen. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu budaya perusahaan dan strategi manajemen. Yang pertama, budaya perusahaan atau organisasi. Budaya perusahaan atau organisasi adalah pola asumsi yang tersirat yang dipelajari oleh suatu kelompok ketika kelompok tersebut mengatasi masalah-masalah penyesuaian diri dengan lingkungan eksternal dan berintegrasi dengan lingkungan internal. Menurut Kaswan pada 2021 yang dijelaskan oleh Wirawan, peranan penting budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas organisasi, yang kedua menyatukan organisasi, yang ketiga reduksi konflik, yang keempat komitmen kepada organisasi dan kelompok, yang kelima reduksi ketidakpastian, yang keenam menciptakan konsistensi, yang ketujuh motivasi, yang kedelapan kinerja organisasi, yang kesembilan keselamatan kerja, dan yang terakhir yaitu sumber keunggulan kompetitif. Maka dalam hal ini peranan perusahaan dan organisasi sangatlah penting dalam melakukan peranan kepada sejumlah orang yang termasuk dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu strategi manajemen. Manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilakukan. Tugas-tugas itulah yang biasa disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi manajemen yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Menurut Michelle E. Porter, sejumlah perusahaan bisnis menyatakan ada 5 tekanan penting dalam bersaing di lingkungan perusahaan tersebut, yaitu yang pertama yaitu pendatang baru yang berpotensial, yang kedua kekuatan penawaran dari pembeli, yang ketiga kekuatan penawaran dari pemasok, yang keempat ancaman dari produk-produk substitusi, yang kelima persaingan di antara para pesaing. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu bagaimana public relation memanfaatkan budaya perusahaan. Public relation dapat memanfaatkan budaya perusahaan dengan berbagai cara untuk membangun dan mempertahankan citra positif perusahaan. Selanjutnya, tugas dari public relation dalam manajemen melakukan tugas seperti membutuhkan data dan fakta, mendefinisikan permasalahan yang sedang terjadi, membuat perencanaan dan membuat program yang akan dijalankan, serta melakukan evaluasi apakah semua tugas public relation berjalan dengan baik sesuai dengan manajemen perusahaan. Begitu teman-teman, mungkin hanya itu saja 3 poin yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Untuk rangkuman atau kesimpulannya, saya akan taruh di deskripsi. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.